Bagaimana dengan orang yang terkenal atas kesolehannya, ya, tapi dia tidak cari-cari popularitas? Gimana? Ada santri soleh, dia pinginnya sih sembunyi-sembunyi, tapi orang-orang udah tahu dia soleh, dia baik. Itu bagaimana? Tidak mengapa. Itu bagian dari karunia Allah. Imam Ghazali berkata, yang tercela adalah apabila seseorang mencari ketenaran. Namun jika ia tenar, terkenal karena karunia Allah, tanpa ia cari-cari, maka itu tidak tercela. Ya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, beliau pribadi-pribadi yang luar biasa, solih. Beliau tidak cinta dunia, beliau ikhlas, mukhlis. Tetapi kaum muslimin sama kenal, sama tahu karena kesolehan beliau. Itu karunia Allah, ya, karunia Allah, bukan karena cari-cari ketenaran, tidak mengecengi tidak sengaja viral gitu ya. Selanjutnya, Lotat, kalau kita enggak tunjukkan amal soleh, kalau amal sembunyi bagaimana? Jangan risau dengan amal tersembunyi, karena Allah pasti tahu. Allah berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu tampakkan, Allah pasti mengetahui. Ya, mau kita sembunyikan, kita tampakkan, Allah mengetahui. Jadi enggak usah risau. Kita beramal karena siapa? Karena manusia atau karena Allah? Dan Allah mencintai amal yang tersembunyi. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyya al khafiyya. Sungguh Allah mencintai hamba yang bertakwa, berkecukupan dan tersembunyi. Syekh Utsaimin menjelaskan tersembunyi itu maksudnya bagaimana? Yaitu orang yang tidak menampakkan dirinya, tidak berambisi, tidak pengen untuk tampil di depan manusia, tidak pengen ditunjuk dan tidak pengen dibincangkan oleh manusia, tidak mau dijadi bahan perbincangan. Itu ya, Allah mencintai amal yang tersembunyi. Kemudian bisa kita ambil ibrah kisah salah seorang tabi'in, kita sama kenal ya, namanya Uwais Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni. Siapa beliau? Ya, tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Masya Allah. Uwais Al-Qarni, beliau asalnya Yaman. Kalau di peta itu bagian bawah, Arab Saudi atasnya, Yaman itu bawah. Jauh dari Mekah, Madinah jauh. Tinggal di Yaman, di suku Qarn, ya, Murad, terus Qarn, ya. Qarni, kampungnya Qarni, sukunya Murad. Beliau seorang yang miskin, yatim, ya, tidak punya, ayahnya sudah meninggal, ibunya sakit-sakitan, lumpuh. Beliau merawat ibunda, ya. Paling tidak ada dua garis besar dari yang bisa kita ambil dari beliau. Satu, tentang baktinya beliau sama orang tua. Ya. Oh ya, Uwais Al-Qarni, beliau hidup di masa Nabi. Akan tetapi beliau bukan termasuk sahabat. Beliau maksudnya tabi'in. Kenapa? Karena definisi sahabat, man laqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat itu adalah hidup di zaman Nabi, berjumpa Nabi, beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam. Adapun Uwais, beliau memang hidup sezaman sama Nabi, akan tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Beriman, beliau sangat cinta dengan Nabi, kemudian meninggal Islam tapi tidak berjumpa Nabi. Maka dia masuknya tabi'in, Uwais Al-Qarni. Meskipun tabi'in ikhwan fillah, tetapi itu bisa membuat cemburu para sahabat. Karena
Nabi SAW pernah secara khusus menyampaikan keutamaan Uwais Al-Qarni. Kembali lagi dua hal yang kita bisa garis bawahi. Yang pertama, baktinya sama ibunda, di mana dia miskin, ya, pengembala kambing, ya, uangnya hanya cukup untuk makan hari itu sama ibunya, besok dia kerja lagi, tidak ada lebih uang, ya. Bahkan ada yang bilang pernah mengais-ngais makanan di sampah atau sisa makanan, ya. Sampai begitunya. Beliau miskin, tapi baktinya luar biasa sama bunda. Sampai suatu ketika keinginan bundanya apa? Ingin berhaji, ya, berhaji. Uwais sebagai anak yang soleh berbakti, bismillah, ya, diupayakan. Ibunya bilang, wahai anakku, barangkali umurku sudah tidak panjang lagi, bentar lagi sudah tidak ketemu lagi. Ada hal yang sangat ingin aku tunaikan, yaitu haji, gitu ya. Sebagai anak yang soleh kan terenyuh, ya, pengen melaksanakan perintah, mewujudkan. Tapi kan ekonomi, nggak ada duit, nyewa kereta ya pakai duit, nyewa kendaraan pakai duit. Akhirnya apa? Dia mohon sama Allah Ta'ala, kemudian terbesit dalam hatinya beli kambing, ya, beli kambing. Pengennya beli kambing besar, tapi uangnya sedikit, maka dapatnya kambing kecil, cempe. Dia bikin kandang di atas bukit. Setiap hari dia bawa kambing itu ke atas bukit. Tiap hari dia bopong. Sampai orang-orang menganggap dia gila, aneh. Kambing bisa jalan sendiri, ngapain digendong, ngapain dibawa? Dia bawa tiap hari. Berbulan-bulan, ya, berlalu waktu lama. Kambingnya tambah besar, tambah berat. Tapi Uwais terbiasa bawa, ya, sampai atas. Sampai berbulan-bulan, sampai menjelang waktu haji, dia merasa cukup, dia hentikan aktivitas itu. Terus dia bilang sama ibundanya, wahai ibu, mari kita berangkat haji. Ibunya bingung, loh pakai apa? Emang punya modal? Insya Allah, ya, nanti saya gendong, gitu ya. Modalnya dari mana? Ya, selama ini saya sudah menyisihkan sedikit jatah makanku untuk tabungan, gitu ya. Uwais Al-Qarni. Jadi selama ini itu dia gendong kambing buat latihan bopong, gitu ya. Jadi semua itu butuh ikhtiar, ya. Maka ya terwujudlah, ya, impian bundanya, ibunya untuk haji bersama si Uwais Al-Qarni. Sampai Mekah, kita bisa bayangkan dari Yaman ke Mekah itu bisa ratusan kilo, 500 km pun ada jalan kaki, ya. Enggak bisa dinalar, ya, Masya Allah. Bisa tunaikan di Ka'bah, berdoa dan kembali pulang. Itu bakti Uwais Al-Qarni. Di lain kisah juga saat Uwais ini sangat cinta dengan Rasul, rindu dengan Rasul, pengen ketemu Rasul, dia pergi ke Madinah, meninggalkan ibunya berpesan jangan lama-lama, sampai sana segera kembali karena saya butuh bantuan. Si Uwais juga dilematis antara meninggalkan atau menemani karena sangat rindu sama Rasul. Akhirnya benar Uwais pergi ke Madinah. Dalam perjalanan yang panjang, dia sampai pingsan-pingsan di jalan, kemudian ditemukan orang, oh ternyata sudah sampai Madinah. Kemudian ke rumah Nabi, salam, kemudian disambut Ibunda Aisyah. Ternyata Rasulullah sedang pergi berjihad, berperang. Tidak tahu kapan pulangnya. Dari situ Uwais jadi risau, wah ini gimana ini, enggak ketemu Nabi, udah jauh-jauh sampai sini. Tetapi ibu udah berpesan jangan lama-lama, kasihan ibu di rumah. Akhirnya dengan berat hati Uwais Al-Qarni cuma menitip salam kemudian pulang ke Yaman. Setelah pulang, ya Rasulullah pulang, kemudian
diberitahu datang itu seorang mencari beliau. Kemudian Rasulullah pun tahu bahwa itu ada Uwais Al-Qarni. Beliau adalah orang yang soleh berbakti. Ya, dia berkata, ya ini yang bikin para sahabat cemburu ya. Dia mendefinisikan Uwais Al-Qarni, Rasulullah mendefinisikan Uwais Al-Qarni ya, tinggal di Yaman, miskin, yatim. Dia dulu punya penyakit semacam kusta, penyakit kulit, mohon kepada Allah kemudian kasih kesembuhan, tapi minta disisakan sedikit sebiji sebesar dirham untuk mengingatkan dirinya, oh dulu pernah sakit terus disembuhkan Allah agar bersyukur gitu ya. Jadi ada bekas sakit kulitnya gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan doanya mustajab, kemudian bilang kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, apa itu, jika kalian menjumpai Uwais Al-Qarni maka mintakan didoakan, mintakan ampun untuk kalian, mintakan ampun pada Allah untuk kalian. Itu pesan Rasul, bukan sahabat tapi orang antah berantah nggak dikenal, suruh minta ya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Dia terkenal di langit, tidak dikenal di bumi. Benar apa adanya, Rasulullah wafat, kemudian digantikan Abu Bakar, kemudian digantikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengingat pesan Rasul tadi, orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Setiap ada kafilah dari Yaman ditanyakan ada enggak Uwais Al-Qarni gitu. Uwais enggak ada, enggak pernah ketemu sampai di akhir tahun-tahun Umar bin Khattab ya hidup. Sempat terus akhirnya ketemu sama Uwais Al-Qarni karena ibunya sudah meninggal. Uwais kemudian bisa pergi meninggalkan Yaman. Saat itu bisa berjumpa sama Umar. Umar tanya, ada enggak namanya Uwais Al-Qarni? Uwais, ngapain engkau mencari Uwais ya? Dia enggak dikenal gitu ya. Orang yang miskin, enggak terkenal, enggak ada prestasi apa gitu ya. Tapi ternyata Uwais ini juga sedekah, rajin sedekah. Dengan keterbatasannya itu dia sedekah sedikit-sedikit bagi orang lain. Singkat cerita kemudian ketemu sama Umar, kemudian minta, Umar kamu namanya siapa? Uwais, dari suku mana? Apa itu? Murad, dari daerah mana? Korn gitu ya. Kemudian kamu dulu pernah sakit? Iya, sakit kulit gitu ya. Sudah sembuh sudah, tinggal sebesar dirham. Kemudian tanyakan, oh benar, oh ini Uwais Al-Qarni yang dimaksud Rasul. Kemudian Umar minta, Uwais doakan bagi saya, mintakan ampun pada Allah untuk saya. Uwais bingung, kenapa engkau wahai Amirul Mukminin, sahabat Rasul mulia minta pada saya gitu. Enggak, ini pesan Rasul untuk mintakan pada engkau. Akhirnya dengan berat hati Uwais mendoakan Umar. Kemudian Umar manggil Ali bin Abi Thalib, Ali ini ada Uwais gitu ya. Segera minta. Ali juga minta didoakan. Ibn Filah rahimakumullah, di akhir hayatnya Uwais Al-Qarni ini ketika meninggal banyak sekali berdatangan hadirin ya, yang takziah itu banyak sekali, yang memandikan tuh antri banyak sekali, yang mengkafani banyak sekali orang-orang yang tidak dikenal, orang setempat malah bingung ini siapa itu mereka, itu siapakah Uwais Al-Qarni, bisa-bisanya yang menyolatinya banyak sekali. Padahal dia bukan siapa-siapa, selama ini dipandang sebelah mata. Dan memang benar apa adanya, beliau Uwais Al-Qarni adalah pribadi yang tidak dikenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Fanfilah rahimakumullah. Itu ya bagaimana Islam melihat tentang popularitas. Terserah antum mau pilih mana. Saya pengen viral dah.